Selamat sore jala horas panihita. Adong pandohan ni natutuy matong sumonon. Berdalam maudoran nagajang sahabat muda baru. Alaon do peong pasta hita pajupang pasahaton selamat tahun baru. Selamat tahun baru panihita. Lau tumugang palibi bonuso pangururan. Selamat ulang tahun ma ditulang silalahi sudah mahita satu parbarasan. Baik, acara yang akan kita laksanakan acara ibadah ulang tahun ke-70 Amang Konstan Jondir Silalahi Ibunda Boru Sida Putar Opu Galpindoli. Acara ini Bapak Ibu Saudara-saudara sengaja kami sajikan dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Batak. Asa saya ingat kita di hatatai di hata Batak tubai ima deba no pakai otak. Kira-kira seperti inilah acara ibadah. Kalau acara keduanya nanti acara ulang tahunnya kami serahkan ini kepada ahlinya dalam hal ini. Ibadah mahulu kami akamang akanan. Marilah kita memasuki ibadah ini kami serahkan kepada Amang Situa sebagai liturgis. Yang teduh menghadap tahta Bapakku, gunaikan doa padanya sehingga yang telah lalu di satu desa di Sidamane pada tanggal 13 Januari 1951 lahir seorang laki-laki di pangkuan bundanya Guru Rumah Opo yang diberi nama Konstan Jondir Silalahi oleh ibunya tercinta, ditimang, dipangku, dirawat hingga menjadi lelaki dewasa. Setelah dewasa, Tuhan memberi seorang penolong baginya yang sepadan menjadi teman hidupnya, Boru Sida Putar. Kasih Tuhan tak berkesudahan, putra-putri juga dikaruniakan kepada keluarga ini.
Tuhan menolong dan memeliharanya hingga saat ini sudah genap usianya 70 tahun. Allah yang penuh kasih dan pertolongan, hanya olehnya lah sukacita ini kita alami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Aku hendak memuliakan namamu atas kasih karuniamu kepadaku. Dikasihi Tuhan, terkhusus yang berbahagia saat ini orang tua kami Opung Galvin Doli dengan nama lahirnya Konstan Jondir Silalahi pada usianya yang ke-70 saat ini. Oleh karena itu di tempat ini kita bersyukur dan mau menerima firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat 9. Yunus pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Satu pengakuan orang yang mengalami benar-benar musibah, orang yang mengalami benar-benar peristiwa yang tak pernah dialami siapapun. Nabi Yunus, ketika dia disuruh oleh Tuhan, namun dia mengambil jalan sendiri dan melupakan perintah Tuhan. Dia memilih jalan lain, bukan memilih jalan Tuhan, jalan yang penuh resiko dan berbahaya. Dia akan tempuh dan akan dia alami resiko daripada pilihannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yunus adalah hamba Tuhan, dan pada peristiwa Yunus Tuhan bekerja, Tuhan nyata, Tuhan hidup, dan Tuhan juga menolong Yunus dalam maut yang dia alami. Singkatnya, ketika badai melanda perjalanan Yunus, akhirnya dia kejebak dan dia tidak bisa lari dari kenyataan. Dia mengaku bahwa dia orang yang bersalah, patut diberikan ganjaran, dan dia akan dijatuhkan dari kapal yang sedang berjalan di tengah laut yang sudah terancam. Di sana disambut oleh ikan besar. Yunus disambut ikan besar. Dia diamankan, dia ditelan. Selama 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan. Apa pekerjaannya? Apa yang dia laksanakan? Apa aktivitasnya? Apa main butuh hari deke? Ayo berdua main banesi. Mengapa dia bisa hidup? Apakah benar bisa hidup? Apakah benar dia ditelan ikan? Apakah itu benar? Apakah fiktif? Apakah itu memang benar terjadi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, benar terjadi karena Tuhan juga pernah mengangkat peristiwa ini dalam perjanjian baru dalam Matius. Kalau kita mungkin melihat bahwa di dalam ikan itu bisa tersimpan oksigen, lalu Yunus bisa hidup. Tapi semuanya adalah tangan Tuhan yang bekerja menolong siapapun, karena Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya. Bukan Yunus yang mau ditinggikan, tetapi Tuhan Allah yang mau dimuliakan. Setelah Yunus selamat dari maut itu, Yunus berjanji, Yunus berikrar, dia komitmennya kepada Tuhan dan juga dalam dirinya. Maut melahirkan janji, maut melahirkan komitmen, maut melahirkan suatu perbuatan yang
baik karena dia sudah mengalami hal yang ajaib. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Yang harusnya dia sudah korban. Tetapi karena dia masih hidup, dia masih dimampukan dan dimungkinkan Tuhan untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Akhirnya ini ending daripada kesaksiannya yang hal luar biasa. Keselamatan hanya dari Tuhan. Tak ada yang lain yang menolong Yunus. Tak ada tim SAR, tidak ada. Seorang mengalami bana mengaisi. Isi mana roh? Isi tolak mengalui. Isi tolak menolongi. Tim SAR dari mana pun tidak ada. Tetapi tim SAR-nya hanya Tuhan sendiri. Tuhan keselamatan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Inilah pengakuan Yunus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidup ini apa? Hidup ini apa? Dan arti hidup ini untuk apa? Dunia semula tidak ada. Hampa, tak terlihat apa-apa. Dunia semula tidak ada. Namun Dia sang pencipta dunia sejak semula sudah ada. Dia ada. Lalu dunia ada. Dan nantinya dunia juga tidak ada. Milik Allah kembali kepada Allah. Hidup berganti mati. Manusia lahir hanya raga bernyawa. Dan mati juga tidak bawa apa-apa. Yunus sudah hampir ke titik kematian. Dia hampir lost berita. Tak seorang pun yang mengetahui. Jadi dia meluluan nah, dia matanomon nah. Au subullo ibarat. Di hari batu luhoni. Au molo di masan wanyi badi lauti nama di agendai. Di sini nama di main acara. Di sini mata berbunga, di sini ucapan turut berbelasungkawa dan lain sebagainya. Hidup ini manusia lahir hanya raga bernyawa dan mati juga tidak bawa apa-apa. Ayah baruta bulu tubuh kita tuh hasianganon setelah dibesarkan lalu kita memperoleh dan menerima memiliki banyak hal, kemudian itu juga akan kita tinggalkan begitu saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup yang Tuhan berikan. Bagaimana memastikan bahwa kita masih hidup? Apakah perlu kita tanya orang lain bahwa kita masih hidup? Tidak perlu kita bertanya kepada siapapun bahwa kita masih hidup apa tidak. Jika kita bertanya kepada orang lain kalau kita masih hidup, saya kira orang saya ada sadar namanya di sini. Karena sadar adalah jika kita sadar bahwa kita masih sadar berarti kita sadar. Sadar. Apalagi suku no kalap mengulur jauh kita dengan indera perasa, mata melihat, kulit masih merasa, lidah masih merasa. Oh, mengulur bebe. Jika sudah hilang rasa ambulans nama itu sih mungkin dituduh COVID. Nah, sadar. Jika kita sadar bahwa kita masih sadar berarti kita sadar. Jika kita sadar bahwa kita tidak sadar berarti kita diambang sadar. Yang seringnya terjadi kita tidak sadar bahwa kita tidak sadar. Yang harusnya adalah kita harus menyadari ketidaksadaran kita. Hidup ini adalah adonan tawa dan air mata. Hidup ini adalah ibarat dua sisi mata uang yang dapat kita bedakan tetapi tidak bisa kita pisahkan. Mata uang atau koin, uang kertas atau logam, dia punya dua sisi yang berbeda dan kita bisa bedakan tapi jangan sekali dipisahkan. Bahwa yang bagi boleh dipisahkan harga namerai dibagi dua, tang laku deh.
Kita bisa bedakan hidup ini mana sukacita, mana duka cita, mana keberhasilan, mana kegagalan, mana kesuksesan, mana kebahagiaan, mana persoalan, di mana hal-hal yang susah dan sulit bisa kita bedakan. Kita masih merasakan tangis dan tawa, ria dan gembira. Namun biasanya kematian dan sukacita dan duka cita adalah berdampingan. Yang satu di depan, satu di belakang. Berbeda mungkin waktu terjadinya. Inilah hidup yang kita alami. Adonan tawa dan air mata. Kita hidup karena ada sang pemberi hidup. Kita hidup tidak hanya untuk hidup, tetapi kita hidup supaya kita hidup di dalam Dia yang hidup dan mendapat kehidupan di dalam Dia yang hidup dan hidup yang kekal, agar hidup kita ini berguna selama hidup. Hidup ini tidak hak, tetapi pemberian, anugerah. Tapi hak untuk hidup ada, namun hidup ini tidaklah hak, tetapi pemberian semata, pemberian Tuhan. Jika ini pemberian Tuhan, syukurilah. Inilah mungkin hal yang kita laksanakan saat ini, mensyukuri hidup, mensyukuri perjalanan hidup, mensyukuri usia yang hingga 70 tahun orang tua kita. Memang hidup tak selalu sempurna. Yang terjadi dan yang didapat tidak selalu kita suka. Namun hati ini boleh bahagia dengan mensyukuri apa yang ada. Jika hari ini hari yang berbahagia, hari ulang tahun, intinya adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Ya hana subuh ini berada di hotel JW Marriott Pulau Non, mengundang pejabat dan juga kerabat-kerabat. Tetapi ini memilih tempat di tol Pingon di Bona Paso Giton di huta di topi di tau tuba daulion huta tol ping huta ni oputa sila lahir raja jalalos marsugut kita tong dopenaing patupa pamyakon batu napir itu teh. Amin. Tuhan berkati. Amin. Siapa yang bersukacita hari ini? Siapa yang berbahagia hari ini? Dakola tulangon, dakola namangon. Kebiduh dohita marlas di roha. Biasanya pada waktu ulang tahun, acara ulang tahun, ada kado, ada hadiah, ada lilin, ada lilin. Baru saja kita merayakan lilin. Pada waktu Natal kemarin kita ada acara penyalaan lilin. Dia udah beda nih lilin ulang tahun doh lilin hari Natal. Arung do lilin no? Apa berada ini? Dia berbeda nih lilin ulang tahun doh lilin Natal. Nah, sama-sama lilin dua-duanya. Bedanya mungkin di sini. Lilin Natal, ketika perayaan Natal, di sana ada acara penyalaan lilin. Pada acara ulang tahun, penyalaan lilin tidak ada, justru yang ada adalah peniupan lilin. Nah, mengapa? Perayaan Natal, penyalaan lilin, perayaan ulang tahun, peniupan lilin. Perayaan Natal, lilin dinyalakan terang benderang karena Yesus yang datang membawa terang. Umar sidodang betong-betongan di Portibio. Tetapi ketika kita ulang tahun, tiup lilin, mitop sada umur. Mitop sa tahun. Itu ya. Saya mau tahu lulus ada lilin ini, mang dan lilin pa 50 honi, lilin awak polusia, onopul dan seterusnya. Mitop sada tahun lulus, mitop hari-hari tasa tahun. Berkurang 1 tahun. Tetapi lilin Natal menambah terang. Kedua, kado. Kado ulang tahun. Somal na isi domat jalo kado teh mau ulang tahun. Harus kado kan? Alai atar ditiki usia-usia remaja dora. Ulang tahun pertama sampai 15 ini ada yang berulang tahun menerima kado. Dan yang datang sudah mempersiapkan, anak-anak juga diajar sudah memberikan kado. Ale mau lunga berulang tahun 60 70
kira sopala majaloka dulu. Ale tabering mano nanti. Tabering mano. Mang nagabi taruh majaloka dulu. Siapakah yang tepatnya menerima kado yang ulang tahun manang nahita? Na ulang tahun manang nahita. Na ulang tahun lima anggo madot daw. Bukan yang ulang tahun dan bukan kita. Setiap kita berulang tahun yang kita ingat adalah bunda kita yang melahirkan kita. Inong terus sautulah singototan. Ay di tubuh kita, di buah-buah kita. Sia bulan 10 hari. Tu dia lau, ibu kita, tu balian, martau, tu maronan dan lain sebagainya. Begitu kita dilahirkan, dia masih memelihara kita. Soalnya cara tanakin ditimang, digendong, dia bingabing, didideng, oh hasia di dok tuau nina, sudah si pangano tu silong. Apa yang kita buat? Diberkatilah orang yang bersuka cita dan juga saudara-saudara Rabbita Salhu dan nama Rasni Roha mendapat berkat dari Tuhan, Tuhan penyelamat bagi kita. Amin. Amin.